Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ahmad Taufan. Selamat datang di channel gue Ahmad Taufan Ali Negoro. Like, comment, subscribe channel gue. Oke, thank you. Gue pertama-tama nih gue bakal mungkin beritanya udah lama sih, sekitar hari Minggu tanggal 23 bulan 8 2020. Kejadiannya di Cikampek, tol Cikampek. Itu pertama. Kedua, gue bakal membahas TV nasional bermasalah lah. Bukan bermasalah, nyari gara enak gak sih sebenarnya sih? Mungkin yang lu nonton videonya sebenarnya sih menurut lu nyari gara gak sih? Ini yang kedua, ini gue ambil dari Twitter ya kan, gak usah gue sebut lah. Nanti di awal ada kok cuplikannya. Terus gue bakal, ini menurut pendapat gue ya, sekarang begini ya. Gue bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah beritanya tentang ibu-ibu hamil nih. Ibu lagi hamil dong, lagi hamil, lagi punya anak ya kan, lagi punya anak ya kan. Tahu-tahu mungkin dia mau istirahat apa gimana, dia ini jalan sama ibunya. Jadi ini yang hamil ini tante dari anak ya, kakak adik dari ibunya. Nah, jalan bertiga nih ya kan, jalan-jalan dia lewat daerah Cikampek, tol Cikampek. Nah, pas dia mau berhenti, mobilnya nabrak depan mobil lagi. Jadi kayak beloknya kurang pas lah gitu. Jadi pas berhenti masuk ke bodi belakang sebelah kiri mobil depan. Nah, si ibu ini dan ya bertiga ini minta damai kan sama si pemilik mobil depannya. Cuman si mobil depannya itu ya gimana sih, gak mau gitu loh, maksudnya gak mau damai gitu loh. Maksudnya apa gitu loh, maksudnya apa? Sekarang gini, setelah gue baca dan gue teliti, gue baca ya, itu dari si ibunya ataupun dari mobil yang kedua ini udah berusaha minta maaf sama mobil yang pertama atau yang punya mobil pertama ya kan. Cuman si dianya ini tuh gini loh, kekeh, maksudnya nggak mau minta maaf gitu loh. Maksudnya ya tinggal gini loh, kalau lo nggak mau minta ganti rugi, bilang gitu loh maunya apa gitu loh ya kan. Dan ternyata di pas kejadian itu ada ibu-ibu nih ya kan, ibu-ibu baju kuning. Nanti ada cuplikannya di itu, pada di awal ada baju ibu-ibu kuning dah. Tapi gue berita ini gue ambil dari Suara.com, jadi lo bisa lihat aja di tagnya di ininya. Jadi gue ngambil data sesuai ada beritanya dulu. Oke. Lanjut, yang yang pertama, kenapa si ibu kuning ini nampol? Jadi mungkin gini loh, gue nggak tahu ya itu efeknya apa gitu loh. Maksudnya si ibu baju kuning ini tuh mukul ibu-ibu yang atau nggak tante yang lagi hamil nih, bawa anak nih ya kan, bawa anak lagi mengandung. Bawa anak lagi beda itu, dodol bawa anak sama mengandung itu beda. Gue lupa sorry mengandungi ya, lagi ngandung tuh ya kan. Nah, pokoknya itu dipukul gini loh, kayak gimana sih, ini perut nih, ini perut nih ya kan, digini-giniin gitu. Maksudnya ini tangan nih, ini misalnya perut nih, ini perut ya kan, ini gini-giniin. Nah, si tante-tante ini yang hamil ini tuh nahan yang ibu-ibu baju kuning tuh, ditahan tuh, badannya dia ditahan, jangan sampai mukul kena perutnya dia ya kan. Kalau lagi hamil, gue mikir, gue baca pelan-pelan, baju kuning goblok. manusia yang gak punya akhlak. Emosi beritanya udah lama, cuman
kalau gue bahas kayaknya enak banget kayaknya ya, enak banget gegetan pengen gue tampol sumpah. Terus banyak yang gue baca di artikel itu, banyak yang netizen yang ngupload itu, gue lupa bilang kalau si mbak ini atau si anak ini ngupload ke Facebook, namanya ada, kalau di itunya ada, dia ngupload bahwa ibunya tuh hamil, terus ditampolin atau dipukulin perutnya ya kan sampai sakit. Terus habis itu si bapak ini ataupun anak ini tuh ngelapor ke polisi. Nah si tadi pos sebelum mungkin sebelum polisi datang dia bilang nanti saya akan ngaku di kantor polisi ya kan, ngaku mau ngaku tuh ya kan. Tahu-taunya kantor polisi nggak mau ngaku. Gak apa lagi sih, maksudnya mungkin karena kali bisa jadi berita nih, dia berita gitu ya kan, jadi trending gitu. Ada yang mungkin gini, mungkin berharap ya kan ada seorang YouTuber ngebahas enak nih, gue terkenal nggak gitu juga dodol, goblok. Dah gue udah tapi untungnya kondisinya ya udah meninggal, si ibunya alhamdulillah. Gue banyak netizen yang nonton bisa itu kesel ya, itu sih di-upload sih, banyak yang upload juga di IG sama Twitter apa di tweet. Tadi gue liat kayaknya sempet di TikTok kayak ngupload juga gitu ya. Gue berharap ibunya yang lagi hamil atau tante yang lagi hamil bayinya tetap sehat walafiat ya kan, dan manusia yang memukuli ibunya yang hamil itu semoga mendapatkan hidayah ya kan, bertobat, hidayah dah. Aduh pusing enggak. Gue ngebahas nih, ada suatu televisi nasional tercinta Indonesia kita ya kan, ngadu lagi. Isinya tuh kita nggak boleh live untuk para YouTuber dan semuanya ya kan. Nah terus di Twitter ini di Twitter, nah kalau nggak salah Agnes, mungkin ada cuplikan di awal gua tampilin. Dia sempat bilang kalau misalkan ini dikabulin sama MK, Mahkamah Konstitusi, ini bakal wadaw gitu. Nggak, sekarang gini gue ini menurut opini gue ya, sekarang gini, salahnya gimana gitu, salahnya di mana? Sekarang begini, kita berkreasi dan berimajinasi itu kan boleh, nggak ada yang dilarang gitu loh. Cuman nggak usah segitunya gitu loh, maksudnya nggak usah sampai kita ya. Gue juga tadi ya baca di Twitter aja, itu gue baca Twitternya pagi jam 10-an lah, baca yang nggak boleh apa ya, yang si TV ini gugat itu yang nggak boleh live streaming itu YouTube live, IG live, IG TV, Facebook TV apa live, itu nggak boleh sama dia tuh, nggak boleh lah ya kan. Harus ada surat izinnya. Sekarang begini, pertama kayak gitu kan pakai internet ya kan, internet ya kan, bukan pakai kerjasama sama lu, bukan. Masalahnya kenapa lu sensi gitu loh, kenapa? Gue baca beritanya juga, aduh, geretan pak, geretan. Gue bilang, hello, lo mainnya kurang jauh apa gimana sih gitu loh, lo mainnya kurang jauh apa gimana gitu loh. Maksudnya yang masalah kemana aja yang lo tuntut Netflix sama
YouTube aja lu permasalahin ya kan. Sekarang yang kayak live gitu nggak boleh gitu loh. Maksudnya gimana, lu kalah trending, kalah pamor lu kurang apa gimana sih? Sekarang begini logikanya gini loh, ini jualan pak, ini dengan apa bu yang lu mungkin lu dengar sampai sekarang ya, ini tuh jualan ya kan, jatuhnya tuh lu memberikan produk lu ataupun branding lu apa, barang-barang lu ya kan yang dijual ke orang lain ya kan. Cuman kalau lu kalah ya, kalau nggak laku apa kurang ya udah nggak usah gitu loh, nggak usah begitu. Aduh, gua ngebaca aja, aduh. Ya maksudnya gini loh, ya bagus dari KPI udah bikin, maksudnya gua berterima kasih untuk KPI udah mulai perhatian kepada negara Indonesia yang kemarin biasanya nggak perhatian sama TV ya kan. Cuman yang kemarin gue bilang lucu banget busana, ya itu kartun ya masih kena aja sensor, gue bilang aduh. Sekarang begini, gue nggak mau bahas itulah, bakal panjang ceritanya atau enggak. Nggak, kalau kata gue gini loh, lu kurang jauh mainnya apa gimana sih gitu loh. Ya, nggak, jangan mentang-mentang lu itu orang punya duit apa gimana gitu loh. Lu bisa mengejudge ataupun membatasi orang itu untuk berkreasi atau berkreatif gitu loh. Sekarang mungkin ya, cuman kalau kata orang YouTuber dulu yang Andovi Andolope sih bilang YouTube lebih dari TV ya kan. Itu emang benar gitu loh, nggak ada salahnya ya kan, nggak ada salahnya, emang itu kenyataan. Karena manusia itu emang perlu ada satu tempat buat dia memberikan suatu motivasi kepada orang lain, pertama. Kedua, dia itu manusia itu kan punya namanya ide-ide yang sangat cemerlang ya kan, dedikasi sangat kuat ya kan. Nah itu harus ada tempatnya atau wadahnya gitu loh. Sekarang kalau wadahnya dilarang, lu mau tahu di mana? Lu sama aja. Ini menurut gue konspirasi ya. Apa mungkin lu maksudnya lu mau membedakan antara ya miskin ya tetap di bawah gitu loh, maksudnya ya kayak tetap di atas gitu. Maksudnya lu mau begitu apa gimana gitu loh? Udah nggak usah begitulah, nggak usah. Udah nggak usah, hidup damai aja, udah tentram gitu loh. Hidup sesuai dengan hakikatnya gitu loh, maksudnya ya lu udah di atas udah tenang lah, udah nggak jangan gangguin di bawah, ganggu yang di bawah mulu gitu loh. Kecuali lu pemerintah ada bodo amat dah gua yang mau tegas lo. Kalau ini sekarang lu yang punya TV nasional lah kan, udah lu berusaha ngasih ide-ide yang bagus ya kan, ngasih tontonan yang berkualitas, nggak usah gini cara gitu. Gugat lah, gue bilang woi lu kurang jauh mainnya, gue bilang mainnya kurang jauh tau nggak. Jujur aja gue setelah melihat video ini ya, maksud gue baca beritanya itu, wah bener-bener bikin gue pusing tau nggak. Aduh pusing banget. Masih ada aja bapak kan iri lu bos, iri sirik lu. Aduh gue udah males banget. Maksudnya gini loh, gue maunya sih ngebahas tuh yang maksudnya ngebahas kayak warga Indonesia nih prestasi ya kan, itu gue mau bahas begitu. Cuman kelakuan Indonesia begitu gitu loh, maksudnya udahlah nggak usah apa sih, nggak usah aneh-aneh gitu loh. Maksudnya ya masalah itu lo larang ya kan, Netflix lo larang ya kan gitu loh, bikin menurut gue tuh sifat gue untuk menonton sifat untuk bergibah itu kayaknya meronta-ronta gitu. Gue nggak tahu, mungkin sekarang mungkin yang ada YouTuber yang lain
bakal ngebahas ini juga, mungkin yang lain juga, mungkin cuman gue mau bahas ini juga. Gue nggak tahu ini mungkin bakal kalah sama dia juga. Cuman yang gue bakal ambil sisi positif dan negatifnya. Pertama, untuk yang gue bahas pertama itu yang masalah ibu-ibu hamil dengan yang dipukulin ya kan di jalan tol Cikampek. Positifnya untuk kita semua adalah kalau misalnya ada masalah diusahakan berdamai ya kan. Kalau itu masih sesama warga negara Indonesia. Kalau ada jangan disebut, bahaya. Nanti gue kasih ini kata-katanya, maksudnya kata-katanya gue kasih tahu, ada tengah di komen gue kasih tahu. Nah itu dengan damai gitu loh, itu positifnya gitu, untuk kita semua. Terus negatifnya, sifat dan norma lu dibeli, jangan lu beliin mobil doang, baju, mobil, harta banyak, otak gak dibeli. Itu gue tahu itu baju bapak-bapak sama ibu-ibu baju kuning. Dia itu kalau lu liatin baik-baik, atau maksud gue kalau misalnya udah lihat duluan ya di tab apa yang lain itu udah kayak gak ada akhlak, udah itu kayaknya dia pembagian otak gak dapet itu, otaknya gak dapet itu. Belum beli kayaknya tuh, masa bayi ditampol, goblok banget. Dan itu aja sih minus dan positif yang gue kasih. Yang kedua adalah positifnya mungkin yang masalah TV nasional ini menggugat ke Mahkamah atau MK. Itu pertama, mungkin dengan positifnya mungkin dia berusaha melindungi Indonesia. Mungkin itu pikiran gue sendiri, opini gue ya kan. Mungkin dia berusaha melindungi negara Indonesia tercinta ini dengan tontonan yang bagus sekali. Cuman yang gue liatin di TV tersebut, cuplikannya ya sinetron semua gitu loh, maksudnya kita perlu hiburan bos gitu loh. Terus yang negatifnya adalah kalau sama aja memancing, namanya memancing permusuhan gitu aja sih. Itu memancing permusuhan sesama manusia di Indonesia gitu aja gitu.